Mau kritik, Bang. Gitu. Kalau boleh, bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa? Kan untuk rakyat, oleh rakyat. Betul, Ya? betul. Tidak Tetapi salah. sekarang kalau kita lihat untuk anaknya semua. Peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Gini, Per, problemnya kalau itu menjadi problem, itu kan sudah digugat. Kawan-kawan, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya Makanya aku itu. tanya abang sebagai aktivis, panutan kita lah dalam aktivisme ya. Kejadian seperti ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya. Enggak Saya bisa. melihat pada substansinya. juga Sama harus substansi yang bicara melalui proses, mekanisme yang Bang. demokratik itu tidak pernah. Bang, Gitu loh. abang sudah Gini tahu. dong. Saya tahu, Kalau abang semua tahu. pelanggaran gini, Substansi juga bicara proses. Proses Iya, Per. Selama substansi melalui mekanisme demokratik, problemnya di mana? Iya, Gitu prosesnya loh. tidak benar. Gitu loh. Ada Tapi nepotisme rakyat. hukum, Orang melakukan etik. mengorkestrasikan curang-curang, tapi ikut-ikut pemilu. Nah, Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan, gitu loh. Jadi ikut kita saja sudah dicurangi, apalagi Orang yang tidak, Bang. culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Didi. Didi paham tuh orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, maksudnya yang tanya Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan sebuah kecurangan. Lu pesan lu di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah kok mau minta ampun. Lu Pemilu aja kalah sombong. Lu dari culas. Ya Kurang ajar lo. Oke, Lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangket. Jangan konyol apa? Ayo kita Kenapa? buka. Ayo. Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik, baik, baik. Iya. Iya. Culas. Kalau jadi masalah pribadi lu. Pribadi ini kan tentang politik. Lu yang ngawur. Gua ngomong apa sama lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Bang Gua Deddy. ngomong apa? Gua lebih tinggi dari lu. Bang Apa Noel. rupanya? Saya ke Bang Faldo ya, Bang Entar Faldo. dulu gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomong Sedikit. dulu yang Oke. disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar ya. namanya? Tadi gua sampai lupa tadi ngomong substansi demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang tuh pasti nggak pernah baca buku. Ya, orang tuh pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma Oke. punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang demokrasi nggak? Apa tanya? Lu paham tentang demokrasi? Gua bukan Apa yang lu paham tentang demokrasi? bukan Kan kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham tentang demokrasi yang mana? Paham Yang mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja Sar. Ketua lu. MK Akhirnya mekanisme jujur. Ketua MK. Lu itu bukan layak dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. Bawa keluar di orang. Sebentar. Ini orang manipolitik 400.000. Lu gagal, gagal lu. Banyak omong. Kita satu bulan. Bang Noel. Bang Noel. Kalah orang kaya, orang kaya, bos. Oke. Satu bulan. Jangan hati. Lu jangan takut lagi. Lu segini Lu jangan takut lagi gober. Bang Noel cukup. Untuk burung lu. Saya langsung ke Bang Faldo. Kota Dewan mau bilang saya melihat. Gimana urusannya barang? Oke, sebentar Bang Noel. Tolong sebentar. Kasihan nih anak. Kita kasih pendidikan publik ya, diskusinya harus diskusi yang sehat. Oke, sebentar. Saya ke Bang Faldo. Oke, tahan dulu. Soal bangsa. Iya, saya harus Tapi tanya substansinya mana? Saya bilang jawab. Bang Faldo. Oke. Lu paham atau tidak tentang demokrasi? Tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Ya, saya kira. Oke, kita break dulu ya. Sesaat lagi kita tentang demokrasi. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama cuplikan video yang cukup menarik. Dan akhirnya teman-teman, pernyataan Ferry Amsari ini memberikan kabar terbaru bahwa kolusi dan nepotisme keluarga mantan presiden yang kita lihat secara bersama teman-teman, yaitu keluarga mantan presiden Joko Widodo. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari sebelumnya terkait dengan keluarga mantan presiden Joko Widodo, baik anaknya, mantunya, dan anaknya. Dan pada akhirnya menurut dari Ferry Amsari ini menyebut bahwa ini adalah kolusi dan nepotisme di dalam
pemerintahan. Ya, jadi teman-teman kita melihat bahwa orang yang maksud saya orang garis ya, termasuk garis keras ya untuk membela mantan Presiden Joko Widodo, yaitu wakil menteri ya ketenagakerjaan juga yang disebut Noel, dan akhirnya ya terjerat ya tersangka dalam apa namanya korupsi juga. Ya, jadi teman-teman memang orang-orang dari ya mantan presiden atau orang-orang pembela mantan presiden ini, dan pada akhirnya buktinya saat ini kita lihat ya mereka terjerat korupsi. Ya, jadi apa yang disebut ya dulunya oleh dalam pernyataan Ferry Amsar ini, dan pada akhirnya teman-teman kita melihat apa yang terjadi ya saat ini ya, dan orang yang mati-matian membela dulunya kita melihat ya Noel ini ya, sebagai wakil menteri ketenagakerjaan ini atau Wamen ini ya pada akhirnya ditangkap oleh KPK ya karena terbukti melakukan korupsi. Ya, jadi teman-teman memang ini tidak mengherankan ya kalau di negara Konoha ini sudah biasa terjadi hal seperti itu. Nah, jadi teman-teman untuk lebih jelas coba kita melihat ya komentar langsung di bawah ini. Lanjutkan Mas Ferry Amsari, anak Jatim mendukungmu karena kebenaran tetap dilindungi orang-orang baik. Ya, Termol ini kayak terpojok begitu ya. Deddy Sitorus mantap, curang mantan KPU pelaku predator asusila dan paman. Oke, begitulah ketika ada uang di balik batu, jabatan kedudukan logika sudah tidak dipakai, rasa malu sudah hilang. Ya, jadi walaupun ya teman-teman seperti yang disampaikan oleh Ferry Amsari dikabarkan bahwa memang ya Gibran ya di apa namanya walaupun menabrak konstitusi karena memang pada saat itu ya melewat jalur 90 ya, dan kita lihat bahwa pamannya juga yang apa namanya yang meloloskan hal ini ya, seperti yang disampaikan di cuplikan video tadi teman-teman. Ya, jadi ngaku orang-orang hebat tapi diskusinya seperti itu ya di depan publik, malu-maluin. Ya, jadi benar Termul dan sudah buta, dan Termul ini semakin barbar saja, dan hasil dari barbarnya itu dikabarkan ya terjerat ya korupsi juga ya. Oke, telah berpulang ke Ramolan akan Praterna Mulyono dan Termul, semoga masyarakat Indonesia berakal bisa selalu berjuang di atas kebenaran. Ya, semua segitu untuk jadi wamen. Ya, jadi Noel ini ngomong jangan teriak-teriak. Ya, hidup bebas merdeka penting tidak jadi Termol, penjila bazar yang selalu dipantau, diawasi, dikasih makan oleh majikannya di belakang. Nah, kelihatannya pintar dan mana yang teriak kebangetan. Inilah cermin penjilat Jokowi, kelihatan watak aslinya. Kalau argumen lalu serang pribadi, wow, ini barbar sekali. Ya, si Andi ya sama Ketua Projo ngotot di mana-mana, sedangkan Ketua Projo Budi Ari ini sudah ancang-ancang ya, cari selamat untuk diri sendiri. Dan tanpa malu-malu ingin gabung ke Gerindra dan tunduk patuh dan Presiden Pak Prabowo. Ya, sekali carmuk tetap carmuk, dan sekali pengkhianat pada NKRI tetaplah pengkhianat itu ditulis. Tolong ya, kalau menjilat jangan sampai dupur dijilat. Wow. Ya, jadi komentar netizen ini cukup pedas-pedas teman-teman ya. Watak Termul kalau lebih debat ngotot, ngecang-ngecang suara tapi kopong. Omongannya diulang-ulang tapi gabuk kosong. Tidak punya malu. Ya, jadi teman-teman memang kita melihat bahwa relawan-relawan Jokowi ini kita lihat. Ya, kalau kita melihat relawan Sylvester Matutina, ya, ini juga akhirnya di apa namanya dia
terjerat ya bukan terjerat tadi, ada apa namanya, Sylvester Matutina ini pencemaran nama baik terhadap Pak Yusuf Kalla ya, bahkan karena saking apa namanya kebal hukum teman-teman, hukumannya sudah ikrah tapi belum pernah dijemput oleh kejaksaan. Begitu juga dengan Noel ini. Kita melihat dulunya begitu teritorial di media sosial ya, bahkan ya kelihatannya ya orang-orang yang anti korupsi teman-teman ya. Jadi pada akhirnya kita melihat kenyataan yang terjadi saat ini ya, ditangkap juga oleh KPK. Nah, hal ini teman-teman yang dimana orang-orang yang menjadi disebut oleh netizen menjadi buzzer, menjadi ya orang-orang yang mendukung penuh ya keluarga-keluarga geng Solo ini, dan pada akhirnya satu persatu ditangkap ya karena terduga melakukan korupsi ya. Jadi teman-teman ya, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.